Selamat pagi Bu Ani dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai jurnal kami yang berjudul Analisa Visualisasi Dunia Metaverse melalui film Ready Player One dan Free Guy. Jurnal ini dibuat oleh saya sendiri, Natasha Wishela, beserta kedua teman saya, Michelle Lauren dan Daniel Gary. Nah, ini adalah abstrak dari jurnal kami dengan kata kunci Metaverse, visualisasi, film, aspek desain, dan karakter visual. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Sekarang ini dengan teknologi internet yang begitu berkembang, kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, di mana sebesar 73,7% orang di Indonesia itu sudah menggunakan internet atau setara dengan 205 juta orang pada bulan Januari 2022. Nah, berkat kecanggihan dari teknologi ini, banyak orang yang sudah melek teknologi sehingga era revolusi industri 4.0 ini diprediksikan agar segera berakhir. Jadi, apa yang akan kita hadapi ke depannya? Nah, terima kasih kepada pandemi yang telah membawa kita selangkah lebih dekat ke era selanjutnya yang disebut Society 5.0. Nah, di era ini akan terjadi transformasi digital besar-besaran yang menghadirkan konsep baru yang disebut Metaverse. Menurut CNBC Indonesia, Metaverse sendiri ini adalah sebuah perangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Nah, prinsip kerja dari Metaverse ini cukup simpel dengan menggabungkan teknologi virtual reality dan augmented reality, serta menggabungkan fitur 2D dan juga 3D. Fitur 2D adalah seperti Zoom dan Microsoft Teams yang kita gunakan untuk berkomunikasi, sedangkan fitur 3D itu merupakan segala objek secara visual yang ada di dalam dunia Metaverse itu. Nah, tapi kenyataannya hingga pada saat ini Metaverse sendiri ini masih sulit untuk dibayangkan oleh banyak orang, terutama kaum-kaum awam. Nah, karena memang Metaverse ini sampai pada saat ini itu belum direalisasikan dan belum ada. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Metaverse ini tidak ada cara langsung dengan cara melihatnya langsung. Dengan kemajuan industri perfilman juga, kita ini dibantu oleh banyaknya film yang juga mengangkat tema tentang Metaverse. Contohnya seperti Ready Player One dan Free Guy. Nah, film-film seperti ini yang akan membantu kami sebagai orang-orang yang awam atau kaum awam yang tidak mengerti mengenai Metaverse supaya setidaknya bisa membayangkan bagaimana dunia kehidupan Metaverse ini ke depannya. Nah, tujuan penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk menemukan karakter visual mendasar dari berbagai aspek desain pembentuk dunia metaverse yang akan tercipta sepenuhnya beberapa tahun ke depan. Nah, konsep metaverse ini yang akan kita kupas tuntas ini didasarkan oleh film Ready Player One dan Free Guy. Dengan diketahuinya karakter visual dari dunia metaverse ini sendiri akan membantu banyak sekali para desainer untuk mempersiapkan diri dan membekali diri dengan skill-skill yang sekiranya akan dibutuhkan di dunia ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jadi kelompok kami memutuskan untuk melakukan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Teknik pengumpulan datanya itu ada dua, yaitu observasi dengan menganalisis film Ready Player One dan Free Guy secara visual ketika memasuki dunia metaverse, dan juga studi literatur, yaitu dengan melakukan pembacaan terhadap teori-teori desain grafis untuk membekali kami dalam melakukan penelitian ini. Kenapa sih kami memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif? Jadi menurut Book dan Taylor sendiri, metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang akan menghasilkan data-data deskriptif yang berupa ucapan dan kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, kami juga akan memiliki dua objek. Jadi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif ini dinilai akan sangat tepat untuk kami agar dapat menggali lebih dalam mengenai analisis visual dunia metaverse melalui kedua film ini. Objek penelitiannya seperti yang tadi sudah saya sempat singgung dikit, objek penelitiannya itu ada dua, yaitu film Ready Player One dan film Free Guy. Dan fokus penelitian ini adalah untuk menemukan karakter visual yang ditampilkan pada film Ready Player One dan film Free Guy, ini baik secara arsitektur, avatar, color palette, environment, dan elemen visual pendukung lainnya. Ini juga ada gambar metode penelitian dalam bagan. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Jadi di bagian hasil dan pembahasan ini akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pemaparan data pertama, pemaparan data kedua, dan diakhiri dengan pembahasan. Di pemaparan data
data pertama ini yaitu film Ready Player One. Jadi dari hasil penelitian kami menemukan bahwa arsitektur yang diterapkan dalam film ini sangat beragam. Jadi tergantung dari scene dalam film. Jadi ada beberapa scene yang kami highlight. Eh, jadi arsitektur dalam film ini mengadaptasi karakter desain dari arsitektur yang ada di dunia nyata hari ini, dan tentunya karena film ini diambil di Hollywood, jadi karakter desain arsitektur yang digunakan memiliki tampilan yang sesuai dengan keadaan arsitektur perkotaan di Amerika Serikat. Kemudian juga ada visual arsitektur yang ditampilkan itu memiliki kesan perkotaan yang kelam, dan ada juga yang menampilkan perkotaan dengan teknologi yang sangat canggih. Kemudian untuk environment atau tampilan alam yang ada dalam film ini mengadaptasi keadaan alam yang ada di dunia nyata. Hanya saja di dalam dunia metaverse yang digambarkan dalam film ini menggambarkan dunia yang lebih keadaan alam yang lebih wow atau lebih imersif begitu. Kemudian untuk avatar dalam film Ready Player One ini, karakter-karakternya memiliki beragam bentuk wajah, bentuk tubuh yang begitu beragam. Hanya saja proporsi tubuhnya tetap sesuai gitu. Jadi bagian kepala, tangan, dan kakinya tetap sesuai sehingga tetap terlihat nyata. Dan karakter-karakter dalam film ini juga mengadopsi karakter-karakter yang sudah pernah diciptakan sebelumnya, baik superhero ataupun kartun-kartun yang terdapat di serial kartun gitu. Kemudian untuk color palette, jadi color palette dari film Ready Player One ini lebih banyak menggunakan warna-warna gelap dalam filmnya, namun tetap terlihat kontrasnya. Jadi kesan modernnya tetap dapat terlihat dengan warna-warna yang menyala. Kemudian untuk elemen visual pendukung dalam film Ready Player One ini, kami menemukan bahwa elemen visual yang disajikan ini berupa kombinasi antara barang atau objek yang telah ada di dunia nyata hari ini dengan objek-objek kreasi dari pembuat film. Kemudian film ini juga menggunakan beragam typeface, namun yang paling terlihat adalah penggunaan typeface sans serif dan dekoratif. Jadi sangat terlihat kesan modernnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan data yang kedua, yaitu dari film Free Guy. Jadi pada arsitektur film ini kami menemukan bahwa arsitektur dalam film ini mengambil suasana perkotaan yang ada di dunia nyata hari ini. Bahkan kami temukan bahwa film ini mengambil latar dari kota Boston, Amerika Serikat. Hanya saja dalam film ditambahi seperti visual effect yang menyerupai light strip pada bagian-bagian gedung sehingga suasana perkotaan tetap terlihat modern. Bukan hanya modern tapi futuristik gitu. Kemudian untuk environment-nya juga menampilkan tampilan alam yang sudah ada di dunia nyata hari ini. Kemudian untuk avatar dalam film Free Guy ini menampilkan karakter yang sesuai dengan tampilan manusia di dunia nyata. Hanya saja dalam film ini menampilkan avatar dengan skin atau pakaian yang lebih unik, lebih nyentrik begitu. Jadi pakaian-pakaiannya tidak seperti yang digunakan oleh kita manusia di dunia nyata sehari-hari begitu. Berikutnya untuk color palette dalam film Free Guy. Jadi tone warna yang disajikan ini lebih banyak menggunakan warna-warna biru cerah yang mengarah ke warna cyan sebenarnya. Jadi membawa kesan-kesan neon begitu, warna neon. Kemudian untuk elemen visual pendukungnya, jadi elemen visual pendukung dalam dunia metaverse yang disajikan dalam film ini menggunakan objek-objek yang serupa dengan keadaan dunia nyata hari ini. Kemudian untuk typeface yang digunakan juga lebih banyak menggunakan typeface sans serif.
Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Jadi pada bagian ini data yang telah diperoleh dari hasil observasi kedua film ini akan dikomparasikan satu dengan yang lainnya. Kemudian tentunya untuk menemukan irisan atau kesamaan dari konsep dunia metaverse di antara kedua film ini, Kemudian hasil komparasi tersebut akan disandingkan dengan teori desain grafis untuk menemukan karakter visual dari dunia metaverse yang akan datang. Jadi untuk dari aspek arsitektur dan environment dunia metaverse yang digambarkan dalam kedua film, terdapat perbedaan visual tentunya. Jadi dari film Ready Player One ini arsitektur yang disajikan lebih bervariasi, tentunya karena konsep filmnya yang berbasis game. Sehingga dalam satu dunia metaverse yang terdapat banyak konsep arsitektur dan environment yang berbeda ini, membawa kesan bahwa dunia metaverse itu memiliki kebebasan yang sangat bebas. Jadi ada yang mengambil keadaan dari dunia nyata, ada juga yang mengambil fantasi atau daya kreasi dari pencipta dunia metaverse itu sendiri. Sedangkan dalam film Free Guy, arsitektur dan environment yang disajikan ini benar-benar menyerupai keadaan dunia nyata hari ini. Jadi desain dunia yang disajikan itu mengambil suasana perkotaan modern dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi yang ada di film, tentunya karena mengambil dari kota Boston di Amerika Serikat. Kemudian karakter arsitektur dan environment dunia metaverse ini bisa disimpulkan sebenarnya sangat bebas, dan konsep metaverse dan bergantung pada konsep metaverse yang akan diciptakan kemudian hari nanti. Jadi berbagai konsep arsitektur sebenarnya bisa disatukan dalam satu dunia metaverse. Selanjutnya untuk Avatar. Jadi Avatar dalam film Ready Player One memiliki karakter yang bebas tanpa batasan konsep. Jadi karakter yang disajikan ada yang menyerupai proporsi manusia di dunia nyata, ada juga yang murni fantasi kreator atau yang bentuk serapan dari serial kartun ataupun superhero yang sudah pernah ada sebelumnya. Sedangkan Avatar dalam film Free Guy merupakan bentuk penggambaran ulang dari bentuk gambaran ulang dari pengguna atau kreator itu sendiri. Jadi sehingga wajah dan bentuk tubuhnya menyerupai pengguna dunia metaverse tersebut. Avatar dalam film ini juga dilengkapi dengan skin, pakaian, atau atribut pada karakternya yang sangat beragam. Jadi terdapat karakter yang menggunakan pakaian berjubah, ada juga yang mengenakan pakaian futuristik yang dilengkapi dengan perangkat-perangkat besi. Karakter visual pada Avatar dalam dunia metaverse ini tidak memiliki batasan yang pasti. Karakter dapat menyerupai bentuk apapun karena kebebasan ditawarkan oleh dunia metaverse kepada penggunanya, baik menyerupai penggunanya ataupun tidak. Sebuah skin itu bisa menjadi pertimbangan bagi para desainer karena dunia metaverse itu menawarkan sebuah karakter visual skin yang beragam dan tanpa batasan. Jadi penciptaan sebuah skin dalam dunia metaverse itu bisa menjadi bidang pekerjaan baru di masa yang akan datang. Dalam kedua film ini dapat terlihat bahwa karakter visual skin yang tampak itu selalu futuristik ataupun yang berjubah yang menyerupai pahlawan super, sehingga karakter skin dalam film ini tampak lebih menarik karena tidak banyak pakaian-pakaian berjubah tidak lagi banyak digunakan di dunia nyata hari ini. Kemudian color palette dalam dunia metaverse ini sebenarnya tidak dapat dijadikan acuan. Alasannya adalah karena dunia metaverse yang akan datang tentunya akan mengacu pada konsep yang diterapkan. Jadi kedua film ini memiliki konsep dan temanya sendiri, jadi tidak bisa dijadikan acuan sebagai color palette dari dunia metaverse yang akan datang. Namun yang pasti, color palette yang akan digunakan dalam dunia metaverse yang akan datang tentunya akan menggunakan warna-warna yang futuristik. Jadi seperti warna-warna cahaya yang digunakan dalam kedua film itu bisa jadi akan tetap diterapkan dalam dunia metaverse yang akan datang, terutama pada bagian interface penggunanya.
Selanjutnya adalah elemen visual pendukung yang terdapat dalam film. Jadi sebagaimana keadaan dunia nyata yang dipenuhi dengan berbagai barang ataupun ornamen, dalam dunia metaverse juga demikian. Jadi terdapat banyak barang-barang 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang digunakan dalam film. Sehingga ini juga bisa menjadi peluang bagi para desainer bahwa ada banyak objek-objek yang dapat didesain dan tidak memiliki batasan karakter desain tertentu. Tentunya akan menyesuaikan dengan tema ataupun dunia metaverse yang nantinya akan diciptakan. Selanjutnya mengenai desain grafis. Jadi desain grafis itu merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Seni desain grafis itu mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya ada tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Jadi sebenarnya pada awalnya desain grafis ini hanya diterapkan pada perancangan media-media statis seperti buku, majalah, ataupun brosur. Namun seiring perkembangan zaman dan konsep perkembangan zaman yang akan ada mengenai dunia metaverse, desain grafis ini berkembang tidak hanya pada media-media 2 dimensi saja, tapi bisa menjadi interaktif atau dalam desain multimedia. Jadi dalam dunia desain grafis ini terdapat elemen-elemen yang menjadi dasar terbentuknya sebuah grafis, yaitu ada titik, garis, bidang, ruang, warna, dan tekstur. Nah, pemanfaatan elemen-elemen dasar desain grafis ini sangat tampak pada tampilan interface pengguna dunia metaverse. Jadi interface yang tampak dalam film ini banyak menggunakan garis-garis berwarna cyan yang memanfaatkan law of closure. Sehingga walaupun banyak informasi yang disajikan dalam satu interface, tampilan yang disajikan tetap terlihat nyaman. Kemudian bidang yang muncul dalam dunia metaverse juga memanfaatkan bidang geometri juga organik. Jadi susunan bidang-bidang yang terdapat dalam dunia metaverse ini selalu tampak dinamis dan memanfaatkan penggunaan warna yang membuat bidang menjadi tampak hidup. Kemudian karakter garis dalam typeface yang digunakan dalam dunia metaverse ini juga merupakan garis-garis yang tegas. Jadi walaupun sesekali dapat terlihat kombinasi dengan garis lengkung namun tetap tidak berlebihan. Jadi garis lengkung yang ada hanya dimanfaatkan sebagai tambahan sentuhan estetika pada tampilan visual typeface itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi sebelum ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sekalipun cukup banyak irisan yang dapat ditemui terkait visualisasi dunia metaverse dalam film Ready Player One dan Free Guy, masih ada beberapa kesamaan jika ini ditarik garis dalam kaitannya dengan teori desain grafis. Ini meliputi penggunaan warna, lalu juga penggambaran arsitektur dan environment yang diadopsi dari keadaan-keadaan sekarang, dan masih banyak lagi. Ini sudah dibahas dan dipaparkan di dalam jurnal kami lebih lengkap. Lalu karena berbicara mengenai masa depan juga, metaverse ini, secara visual, metaverse ini berusaha untuk membuat tampilan dunia yang lebih futuristik, tapi dengan tetap memperhatikan esensi visual dunia nyata sekarang. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian yang lebih mendetail dari aspek yang lebih spesifik, seperti hanya membahas avatar dalam dunia metaverse, supaya peneliti dapat memahami lebih dalam visual yang dapat tercipta dari elemen-elemen dasar pembentuk metaverse itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.